Channel. Kali ini saya ada di Asyara Garden di wilayah Dalung, Kota Serang, Banten. Lumayan, alhamdulillah sore hari ini cerah, kayaknya tahu bakalan saya ketemu sama tamu. Ada Ikhwan di sini. Ya, halo. Pelaku seni ya. Nah, Ya, kemarin betul. kalau misalnya teman-teman ikut nonton acara di Rumah Dunia, acara pagelaran seni, itu banyak banget pementasan seni, anak-anak muda nari-nari, ini luar biasa banget, sampai speechless ya saya. Aduh. Luar biasa banget itu kan. Nah, ini salah satunya. Ya, Ikhwan. halo. Wan, ini kan Iwan ini adalah salah satu yang mengisi kemarin ya Ya, acaranya dari apa tuh? Wonderful Dance Company Indonesia. Wonderful Dance Company. Kemarin Indonesia. itu acaranya Wi Cancala ya. Jakarta. Ini luar biasa loh, kemarin itu ngelihatnya kan kalian dandan sendiri, Ya. terus yang cewek kan nyanggul sendiri. Ya. Itu memang harus gitu, harus bisa semua ya. Sebenarnya kalau penari profesional tuh dituntut untuk bisa sendiri ya, untuk make up dan pakai sanggul, kostumnya gitu minimal. Karena kalau misalnya mereka kalau untuk acara besar kayak kemarin itu butuh misalnya harus dibantu sama asisten dan lain-lain, misalnya itu makan Butuh banyak Iya, muanya kan, bener banget. repot. Kemarin 2 hari nari berapa tema? tarian materi tari yang di dua cakala itu ya. Mm-mm. Jadi yang kemarin itu ada 12 materi tarian. Mhm. Ada yang pakai audio, ada yang pakai live dari Kebon Sora, Mhm. ada juga yang kolaborasi bareng sama Kebon Sora. Ya. Kalau Iwan sendiri dari Wonderful Dance Company ini berapa yang dibawain? Berapa tema? Berapa materi? 12 jadi sebelum kemarin. Semuanya lo ikut? Enggak, Enggak, maksudnya kan? nari materinya Iya, ya. ha. Ada 3 Oh, 3. nari di 3 materi. Di hari pertama itu tarian yang persembahan Rama Sinta sama Rapa Kendang. Terus ada juga yang tari etnis dari Cina, itu yang Balang judulnya. Ada juga satu lagi itu ini karya kontemporer, tari kontemporer judulnya Cangkala. Cangkala. Iya, Ini luar biasa banget, kalau misalnya kalian harus ikutin IG-nya. benar. IG-nya Iksan ya, dan juga Wonderful Dance Iya. Company ini di sini. Dan kemarin itu aduh luar biasa, karena memang belum pernah gabung ya di Iya. di project seni tari khususnya tuh kalau saya. Nah, baru kemarin kan ceritanya cerita Jadi 2 hari kemarin nonton 2 hari ya? ya, nyimak Oh, iya. nyimak nyimak Iwan juga loh. Oke. Yang narinya sendiri pakai iya. yang Cina itu ya. Iya, Oh, iya. luar biasa, fotonya juga keren-keren. Nah, Ikhwan ini juga kakaknya dari Kebon Sora ya, Iya. yang Kebon Sora itu pengirimnya. Ini luar biasa banget ya, memang sekeluarga yang cinta seni. Eh, ada turunan ya, lebih Turunan. tepatnya. Iya, ada turunan. Ya, terus kebetulan juga kakak kuliah di jurusan seni musik juga di Bandung. Kebetulan saya juga mulai dari SMK dulu, SMK Negeri 10 Bandung, lanjut ISPI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, terus lanjut kuliah di Cina waktu itu ya. S2-nya di Cina 3 tahun. Jadi udah mendarah daging. Pas waktu di Cina belajar juga seni tari. Iya, jadi Pas tari ya gabung di sana. tari Tunggal kemarin itu salah satu materi yang dipelajari di sana, dibawa ke sini. Pantesan mateng ya, mateng loh dia, sampai dari warna rambut gitu ya, penampilan itu kayaknya mateng loh. Ini keluar Bisa, biasa. bisa. Ini berarti udah dari generasi keberapa, kalau misalnya apakah dari orang tua juga ini pelaku seni tari? Kalau dari orang tua tari sih sebenarnya bukan, cuma kalau orang tua lebihnya ke musik Oh, tapi tetap ya seni-seni juga ya. cuma kalau kayak kakaknya dari bapak itu ada yang bisa menari juga. Iya, berarti memang turunan tanjakan itu semua penari, pemain musik itu komplit, paket komplit. Nah, ini kan kamu pindahan dari Bandung kan? Pindahan kan? Enggak, Atau kakak yang pindahan ya? sebenarnya emang keluarga di sini semua. Oh, memang dari sini, Ya, cuman jadi- di Bandung. Cuman dulu dari TK sampai SMP di sini, terus SMK waktu itu di Bandung. Jadi SMK kuliah Itu siapa di Bandung? ngekos sendiri di sana. Kos ya. Jadi merantau judulnya ke sana. Merantau. Kurang Judul- jauh, Pak. Sumatera.
jauhnya tuh pas di S2-nya ke Cina Oh langsung. iya langsung loh. Enggak, Langsung merantaunya antar negara. sebenarnya awal tuh nggak seneng banget sama tari sebenarnya. Terus kok bisa nyemplung? Itu tuh menghindari apa sih kuliah apa pelajaran kayak kimia sejarah karena nggak seneng, Males ya. malas. gitu ya. Jadi terus ngejar les apa segala macam tuh kayaknya nggak masuk. nggak masuk, udah dipaksa untuk les ini itu segala macam tetap aja segitu gitu ya, nggak bisa ngejar yang lain. Ternyata udah masuk ke sana tuh waktu di Bandung waktu SMK kan, waktu beres SMP berarti ya, awal-awal sampai nangis terusnya sedih, jauh dari orang tua, masih kecil lah ya istilahnya gitu. Tapi akhirnya kayak nemuin dunia, oh kayaknya ini seneng deh di sini. Ternyata di kelas 2, kelas 3 itu malah dapet prestasi, nggak nyangka gitu. Maksudnya ada dunianya nih, ketemu nih dunianya di sini. Klik lah ya, Ya. nyambung gitu sama kesana. Betul. Terus, coba ceritain dikit dong pas waktu di Cina gimana, berapa lama di sana? Di sana 3 tahun 3 tahun lumayan lah ya. lumayan. Berarti bahasa Cinanya udah oke lah. Ya kurang lebih lah. Oke. Jadi 1 tahun pertama itu belajar bahasa dulu. Hmm. Syaratnya itu kalau misalnya kan beasiswa ya, Kok bisa ke sana sih, gimana awalnya? beasiswa. Jadi Beasiswa. rekomendasi dari dosen. Kebetulan Kamu memang udah bisa bahasa Mandarin ya? belum. Oh belum? Iya, sebenarnya belum. Cuma ada kakak tingkat yang sebelumnya udah di sana kuliah. Pokoknya modal pede aja ya. Iya. Berani. Kenapa berani itu? Satu karena memang pengen lanjut kuliah waktu itu, cuma nggak ada biaya. Yang kedua nggak ada syarat bahasanya. Kenapa berani ngambil gitu? Terus ada teman juga ya sebelumnya di sana ya? Iya, benar. Kakak tingkat itu. Ya, syaratnya itu kalau misalnya udah 1 tahun belajar bahasa dan lulus kayak TOEFL-nya gitu, Mandarin, kalau udah lulus baru bisa lanjut ke perkuliahannya. Belajar bahasa Cinanya di mana, di sini atau di sana? Di sana, Oh, di sana. dari nol. Ya iyalah, lulus lah ya. Sekarang kan hari-harinya juga kalau di sini belum tentu kan. Iya, mungkin kalau di sini setahun kayaknya masih agak kurang, soalnya kalau di sana Iya. dituntut gitu, mau nggak mau komunikasi, Iya. beli barang sesuatu pasti harus ngobrol bahasa Mandarin. Terus ngapain aja di sana? Di Kamu sana ngambil apa sih di sana? jurusan seni tari juga. Seni tari juga. Iya, Banyak teman-teman dari Indonesia ya? banyak. Karena kalau di Cina itu biasanya mereka kerjasama dengan se-Asia gitu. Jadi setiap kampus besar itu selalu ada mahasiswa asingnya. Jadi ada kayak asrama khusus mahasiswa asingnya gitu. Jadi Tapi orang tua ngebolehin ya, nggak mau jauh gitu antar negara gitu. ngebolehin karena memang tahu sebelumnya pengen lanjut cuma belum ada biaya waktu itu. Terus ya karena percaya aja kali gitu. Cowok juga lah maksudnya. Cowok juga ya. Iya. Aman lah ya. Ya dikit-dikit mah nggak kelihatan. Terus di sana selain belajar nari, tarian apa yang belajar di sana? Apakah tarian maksudnya negara-negara atau ada nggak sih tarian Indonesia yang digunakan di sana? Kalau tarian di sana waktu itu belajar tari itu yang kemarin tuh bawa rebana itu dari etnisnya Uyghur itu. Jujur. Uyghur itu belajar juga dari etnisnya itu ada namanya. Nah kalau misalnya tari Indonesia yang terkenal di sana itu banyaknya tari kecak sama tari saman. Cuma mereka nggak tahu itu tuh tari kecak namanya. Terus mereka tahunya misalnya saman itu tarian yang duduk terus katanya. Oh, Itu jadi yang nggak ada tangannya namanya, Iya, nggak tahu cuma namanya. mereka tahu itu tari Indonesia, cuma nggak tahu namanya itu tari saman gitu. Karena untuk ditranslate ke bahasa Mandarin biasanya ada kesulitan kita cari katanya nih yang pas. Nggak Kayak bisa mereka nyebut tari saman sih. saman karena kan di sana ada nadanya, ada 4 nada tuh. Kalau misalnya Indonesia kan beda nada, misalnya saman, saman itu sama aja kan Sama saman aja, ya. Kalau mereka tuh Beda-beda artinya. ya Iwan kok kamu nyebutnya barangnya kok beda-beda sih, jadi bukan satu tarian gitu, jadi karena nadanya beda-beda setiap penyebutannya gitu, jadi kesulitannya tuh di situ, mereka yang menghafalnya tuh agak susah gitu. Itu tuh Pulang ke sini tahun berapa sih? kemarin itu sebenarnya baru lulus itu Agustus kemarin, baru di wisuda Agustus 2020. iya 2020, cuma di sini udah dari tanggal 17 Januari. Karena sebenarnya mah kesini tuh cuma liburan aja 1 bulan, waktu itu beli tiket juga bolak-balik awal 1 Maret itu udah balik lagi ke sana, cuma karena ada corona kan COVID-19 jadi mau ke sana nggak bisa, diundur sebulan sampai satu semester terakhir itu benar-benar full di sini, kayak bimbingan tesis online, apa sidang segala macam, wisuda semuanya online, padahal kan itu Momennya ya yang itu yang sangat ditunggu-tunggunya. disayangkan itu. Momennya itu loh. Aduh. Benar-benar. Nah, kalau di sini ada nggak teman-teman yang dari satu perjuangan juga dulu waktu di sini?
di maksudnya provinsi Banten. Iya, iya. Sebenarnya Di ada. Serang. Kalau di Serang sebenarnya katanya ada sih. Katanya ada tapi belum ketemu ya. Iya. berarti ya. Karena mungkin di Cinanya tuh bukan di satu kota yang sama gitu. Ada di kota yang lain dan jurusannya bukan di jurusan seni tari atau misalnya seni pertunjukan lah gitu. Jadi nggak ketemu sama. Pas di Cina, kamu punya kendala apa sih di sana? Hambatan apa sih sebagai penari dari Indonesia? Kalau penari ya, lebih ke penarinya. Lebih penarinya. Kalau lebih penarinya tuh kalau di tari tradisional Indonesia tuh kan nggak mesti belajar kayak balet, nggak mesti bisa kayak apa namanya salto, kayak split, terus loncat kayak terbang-terbang gitu, nggak mesti bisa. Cuma kalau di sana itu tari tradisional tuh ada beberapa materi tarian yang mesti bisa kayak gitu. Basicnya harus Basicnya tuh gitu. kayak gitu. Tapi mereka tuh nggak sebutin itu tuh tari balet, basic tari balet. Mereka nggak mau karena beda katanya. Iya. Katanya gitu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau misalnya gerakan tari tradisional Terus Indonesia, gimana ininya? Ngimbanginnya? ngimbanginnya ya latihan, ya latihan sih, terus penyesuaian aja. Jadi menyerupai apa yang mereka mau, gitu. Apa yang mereka tuntut di tarian tersebut. Nah, di sana itu kan gak hanya nari, tapi juga kan belajar sekolah. Sibukan di sana apa di sini sih? Sistem pembelajarannya Sih bukan di sana di kayaknya. sana ya. Iya. Di sana udah nggak kepikiran pacaran kali ya? Sempet punya pacar nggak di sana? Bukan. Sempet punya pacar nggak di sana? Enggak ya. Enggak. Tadi itu ya mikirnya harus lulus tepat waktu. Iya, satu itu karena beasiswa kan tuntutannya lumayan berat ya, karena harus on time gitu. Terus kalau misalnya kayak pacar, kalau misalnya cari orang Cina, maksudnya karena muslim juga mungkin, jadi nyari orang Kurang sana ya, inilah ya. gimana gitu. Kurang klik lah. Ya, Jadi nggak ada pacar ya. Sekarang masih belum. masih belum. Catat. Nah, kenapa? Nah, sekarang kamu salah satu pendiri Wonderful Dance Company. Kenapa pakai nama itu? Apakah biar lebih universal, global? Biasanya kalau penari itu nama-namanya yang Ya itu sebenarnya kayak jadi doa ya, karena terinspirasi dari Wonderful Indonesia sebenarnya. Jadi pengennya tuh komunitas tari ini tuh bukan cuma komunitas yang hanya untuk seni, untuk komersil atau seni untuk kayak kegiatan apa ya, misalnya kayak kegiatan gitu lah istilahnya gitu. Tapi lebih sempit ya. ya, tapi pengennya tuh lebih kayak acara-acara festival tari di nasional, pengennya tuh untuk apa sih namanya tujuannya lah gitu ya, bahkan internasional, karena terinspirasi juga ada seniman-seniman tari kayak misalnya dari Bali atau dari Jogja, Solo, itu mereka bawa tim komunitas tarinya itu kayak tur keliling dunianya dengan kekhasan Tapi kan tradisionalnya gitu. biayanya harus oke juga ya kalau tur keliling Indonesia aja misalnya. Iya, Gimana? itu sebenarnya emang nggak tahu sih tahapan proses menuju ke situnya, nggak tahu. Cuma apa namanya, yang pasti itu Rencana lah rencana ya. dan impian lah. Mungkin kalau misalnya udah ada impian itu, amin, cuma jadi doa aja supaya menuju ke sana. Pelan-pelan nih apa dulu nih stepnya nih gitu Ya. kan, pelan-pelan siapa tahu ada yang nonton investor mau bergabung di Wonderful Dance Company ya, Ya. untuk apa ya, membesarkan tarian-tarian Indonesia itu luar biasa. Paling jauh kamu nari di mana kalau di Indonesia? Indonesia Kamu waktu udah itu kemana? ke Lombok, ke Medan, udah sih paling gitu. Kalau yang paling jauh ya ke Bali, ke Solo, Jogja udah. Luar biasa loh. Kemana-mana loh narinya. Untuk teman-teman penari yang lain yang mungkin sekarang masih banyak hambatan dan lain-lain, kamu punya ini nggak, motivasi atau inspiring buat mereka, buat kamu sendiri lah? Saya bilang kalau di seni tari khususnya saya tuh jadi merubah apa ya, ajaibnya tuh itu satu, sebenarnya orang itu pendiam, cupu, gak gaul gitu. Cuma karena waktu itu masuk SMK Seni Pertunjukan di SMK 10 Bandung, dituntut untuk tampil sendiri, dilihat banyak orang, jadi terlatih gitu untuk tampil di publish itu ya. Terus waktu itu belajar nari itu bukan karena pengen nilai bagus, tapi karena seneng aja ngelihat mereka. Terus karena bosan di kosan, diem di studio, latihan gitu, yang akhirnya malah
nilainya ngikutin bagus karena sering latihan bukan karena pengen nilai bagus gitu. Karena itu kalau misalnya udah cinta apapun bidangnya, menurut saya pribadi ya, apapun bidangnya nggak ada memilih itu mengotak-kotakan bidang, bakalan bisa jadi apa ya, luar biasa kalau kitanya benar-benar sepenuh hati menekuninya gitu. Karena sampai bisa Penuh hati lah. iya, sampai bisa ke luar kota, ke beberapa negara juga gitu. Jadi benar-benar dibilang ajaib lah, orang lain ke luar negeri ini misalnya ngeluarin uang apa ini malah benar-benar bayar. dibayar gitu. Satu dijajanin. Terakhir, tujuan kamu, target kamu sekarang kalau di Indonesia mau kemana? Ke kota mana? Tarik. Mana? Kayaknya udah semua sampai dia bingung tuh. Raja Ampat misalnya atau Raja Kalimantan. Ampat Raja mungkin, Ampat. iya. Pengen ya. Iya. Kalau di luar negeri pengen kemana? Banyak. Iya. Oh, mana? Kalau di luar negeri pengen ke Paris kali ya. Ke Paris. Ke Paris, terus ke Arab. Kayaknya kalau kenal budaya tari mereka juga yang beragam, lebih Terpadu ya. lebih seru kayaknya gitu. Oke, thank you Iwan. Iya, siap, sama-sama. Sudah datang ke sini. Siap, makasih juga udah. Ngomong apa dong bahasa Cina? Siapa teman-temannya? Bilang apa nih? Subscribe Asyara Channel atau apalah-apalah. Terus maju penari Banten Indonesia. 大家好，我叫伊万。现在呢，我在直播，你们要关注阿西亚的 channel，别忘了。好，谢谢。 Apa artinya?